Salam sejahtera, saya Pendeta Hari Susanto. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan penting kepada saudara-saudara saya umat Kristen dimanapun berada. Sebagai seorang pendeta, saya terpanggil untuk menyampaikan pesan ini untuk mengingatkan kita semua yang sudah lupa atau mungkin yang pura-pura lupa, untuk memberitahu yang belum tahu atau kepada mereka yang pura-pura tidak tahu. Saudara, pemilu sudah dekat di depan kita dan inilah kesempatan bagi kita untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Kontribusi yang terbesar yang bisa kita berikan bagi bangsa dan negara kita adalah kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar pemilu kali ini diberkati dan boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memilih pemimpin yang terbaik dan tepat untuk bangsa dan negara kita. Saudara, sebagaimana kita percaya dan kita imani bahwa pemimpin atau pemerintah datang dan ditetapkan oleh Tuhan. Roma 13 ayat 1, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada saat ini adalah datang dan ditetapkan dari Tuhan. Namun demikian saudara, sekalipun pemimpin pemerintah datang dan ditetapkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhanlah yang mencoblos di kotak di bilik suara. Tetapi Tuhan menggunakan kita, Tuhan menggunakan tangan kita untuk mencoblos dan memilih pemimpin yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, izinkan diri kita, izinkan Anda, izinkan tangan kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan memilih pemimpin yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus berdoa, kita harus banyak berdoa memohon hikmat dan tuntunan kepada Tuhan, supaya kepada kita dibukakan pengertian-pengertian untuk memilih mana yang terbaik. Saudara, di hadapan kita saat ini dihadapkan kepada 3 pilihan, nomor 1, 2, dan nomor 3. Saya tidak akan mengarahkan Anda kepada salah satu di antara mereka. Semua terserah di tangan Anda. Itu sebabnya berdoalah dan memohon tuntunan Tuhan. Dari 3 pilihan ini, mana yang terbaik menurut pimpinan Tuhan bagi Anda? Saudara, memang di antara 3 ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Semua memiliki kekurangan. Namun demikian, dari kekurangan-kekurangan yang ada kita bisa melihat manakah yang kekurangannya fatal dan yang kekurangannya masih dalam batas-batas toleransi. Dan saudara, saya ingatkan, bila mana kepada kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dibukakan kepada kita fakta dan petunjuk tentang satu keburukan kesalahan yang fatal dari salah satu di antara mereka, maka jangan keraskan hatimu. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu karena faktor kepentingan dan keuntungan sesaat. Saudara, jangan gadaikan masa depan 5 tahun bangsa kita, atau bahkan mungkin bukan 5 tahun, puluhan tahun ke depan, yang artinya berdampak kepada anak dan cucu kita. Saudara, jangan gadaikan masa depan anak dan cucu kita hanya demi untuk kepentingan dan keuntungan sesaat. Saudara, belajar dari pengalaman bangsa Israel yang dipimpin oleh raja-raja. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh raja yang takut akan Tuhan, maka mereka diberkati oleh Tuhan dengan kemenangan-kemenangan, diberkati dengan keamanan, diberkati dengan kemakmuran. Tetapi ketika mereka dipimpin oleh raja yang jahat, bukan hanya raja itu saja yang dihukum, tetapi rakyat itu ikut mendapatkan dampaknya. Mereka juga ikut mendapatkan hukuman. Belajar dari pengalaman bangsa Israel yang pernah memaksakan mengangkat seorang raja yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Raja Saul, dan pada akhirnya mereka kecewa. Saudara, silahkan pilih di antara 3 pilihan yang ada menurut tuntunan Tuhan. Silahkan saudara berdoa sebanyak-banyaknya. Dan saudara, jangan memilih pemimpin kita berdasarkan sentimen-sentimen. Jangan berdasarkan kepada sentimen suku. Jangan berdasarkan kepada sentimen agama. Jangan berdasarkan karena menjadi idola. Jangan hanya berpatokan dari survei. Jangan berpatokan dari
Debat, karena debat itu bisa dikarang-karang, debat itu bisa diatur-atur sedemikian rupa, ditampilkan yang terbaik. Jangan hanya berdasarkan dari visi dan misi, karena visi dan misi itu bisa dimanipulasi, bisa dibuat yang terbaik, walaupun nanti pada akhirnya tidak terlaksana. Yang penting sudah dibuat yang terbaik. Saudara, penampilan bisa menipu. Jangan memilih berdasarkan penampilan. Satu hal yang tidak bisa dimanipulasi adalah track record, rekam jejak. Saudara, di zaman modern yang serba terbuka ini, tidak sulit bagi kita untuk mengakses informasi, untuk mendapatkan rekam jejak mereka. Dari situ kita bisa menilai mana yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin dan mana yang tidak layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Saudara, selamat menentukan pilihan. Sekali lagi, gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Semoga negara kita jadi lebih maju, negara kita menjadi lebih makmur, dan kita boleh menjadi saksi Tuhan di negara kita. Salam NKRI, Tuhan memberkati.